Halo semuanya, kembali lagi di MPK Go Vlog. Perkenalkan, saya Ihsan Hadi Nugroho selaku pembicara pada MPK Go Vlog kali ini. Saat ini di SMA Negeri 1 Tawangsari sedang mengadakan program P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang bertepatan dengan kegiatan MPK yaitu seleksi MPK. Kira-kira seperti apa sih keseruannya? Seperti biasa, kalau kepo, ya let's go! Sekarang kita sedang bersama dengan Koordinator Umum dari Proyek Penguatan P3. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman semua. Halo teman-teman, halo anak-anak. Perkenalkan, saya Ibu Sri Murwaningsih sebagai Koordinator Umum Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Baik Bu Murwa, kita ini mau tanya-tanya seputar Proyek Penguatan P3 ini. Sebenarnya kegiatan ini seperti apa sih Bu dan kenapa sekolah menyelenggarakan kegiatan ini? Sebenarnya dari Mendikbudristek nomor 56/M/2022, proyek ini merupakan kegiatan baik itu berupa kokurikuler yang masuk dalam pembelajaran, kemudian bisa juga intrakurikuler, kemudian bisa juga merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang bisa masuk dalam pembelajaran, sedangkan di SMA kita itu memasukkan kegiatan ini sebagai kegiatan kokurikuler. Jadi makanya berupa suatu blok. Jadi kita menyelenggarakan dalam blok-blok, misalnya kalau ini di pemilihan MPK OSIS Suara Demokrasi itu kita memasukkan blok yang pertama itu pada tanggal 22 sampai 26 Agustus. Nah, nanti di blok yang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 5 sampai tanggal 9 September. Itu sebagai proyeknya Suara Demokrasi untuk pemilihan OSIS. Gitu. Terus kenapa untuk kegiatan Proyek Penguatan P3 ini hanya dilakukan untuk kelas 10 tidak bersamaan dengan kelas 11 dan 12? Sebenarnya begini, dalam pembelajaran di kelas 10 dan kelas 11-12 itu tujuan utamanya adalah untuk penguatan pendidikan karakter. Nah, sedangkan di kelas 10, 11 dan 12 itu sebenarnya sudah terintegrasi di dalam mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran itu pasti ada pendidikan karakter atau yang kita kenal dengan PPK. Nah, sedangkan di kelas 10 mengapa itu kita masukkan dalam proyek? Karena di kelas 10 itu biar nampak atau pembiasaan dari penguatan profil pelajar Pancasilanya itu lebih kental lagi. Itu ya Bu. Lantas apa harapan Bu Murwa setelah siswa melakukan atau melaksanakan proyek ini? Iya. Sebelumnya saya mengatakan tentang kriterianya dulu. Iya. Kriteria dari sebuah proyek itu bisa mengalami keberhasilan ketika di dalam proyek yang terdiri dari 6 pilar, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gitu, terus kemudian berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan bernalar kritis. Lah, itu bisa tercapai ketika jiwa nasionalisme dari siswa itu akan muncul, dan itu tidak serta-merta muncul karena itu suatu proses. Jadi di akhir kegiatan, misalnya di kelas 10 itu di semester 2 kita akan diberikan raport. Kita akan diberikan raport yang namanya raport project. Nah, selama kelas 10 itu ada 3 proyek ya, jadi nanti rapotnya bisa kita lihat dari perkembangan nilainya. Nah, ketika siswa itu mengalami keberhasilan dalam suatu proyek, ketika mereka itu mengalami peningkatan, jadi dari proyek pertama, proyek kedua, proyek ketiga, itu jiwa nasionalisme sudah berkembang, jadi begitu. Jadi 6 pilar itu sudah mengalami perkembangan gitu. Iya.
Mungkin begitu saja ya Bu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih ya Bu sudah berkenan Sama-sama, untuk ya. sharing-sharing dengan kita semua. Ya. Baik, mungkin itu sedikit bincang-bincang bersama Bu Murwa mengenai proyek penguatan P3. Baik, itu tadi sedikit cuplikan mengenai kegiatan P5 dan sekarang kita sedang bersama dengan Ketua Panitia Seleksi MPK. Halo Dek, Halo, gimana kabarmu? alhamdulillah kabar saya baik-baik saja dan pastinya sehat. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman semuanya. Halo teman-teman, saya dari MPK selaku Ketua Panitia Seleksi Pengurus MPK baru di tahun 2022 dan 2023. Oke, Di Anugrah, kita mau sharing-sharing dan tanya-tanya nih mengenai kegiatanmu seleksi MPK ini. Sebenarnya kegiatan ini seperti apa sih dan apa tujuan MPK menyelenggarakan kegiatan ini? Jadi, kegiatan ini diselenggarakan oleh MPK untuk melanjutkan masa bakti pengurus MPK di tahun 2022-2023 ini, Kak. Oke, jadi selama kamu mengikuti atau menjalankan kegiatan seleksi ini, apakah kamu menemui kesulitan atau masalah? Untuk kesulitannya ada, tapi salah satunya yaitu kurangnya minat dari peserta didik, terutama peserta didik laki-laki untuk mengikuti MPK, dan pastinya kita punya solusi dari masalah itu. Solusinya yaitu memberikan motivasi kepada adik-adik peserta didik kelas 10 dan memberitahu manfaat mengikuti MPK ini, Kak. Terus apa sih harapan kamu untuk kegiatan seleksi ini? Untuk harapan saya, semoga pengurus MPK yang diterima di masa bakti 2022-2023 ini, mereka bisa menjadi pengurus yang bertanggung jawab, berkarakter, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan lingkungan, Kak. Oh, begitu ya. Terima kasih Anugrah sudah berkenan untuk sharing-sharing tentang seleksi MPK dengan kami. Semoga sukses terus dan tetap semangat ya. Iya. Baik, itu tadi sedikit bincang-bincang dengan Anugrah selaku Ketua Panitia Seleksi MPK mengenai kegiatan seleksi MPK. Dan saat ini kita sudah bersama dengan salah satu siswa seleksi MPK. Halo Dek, Halo Mas, gimana kabarnya? alhamdulillah baik Mas, saya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan aku Oriana Lutfi dari kelas 10-3. Oke Di Oriana, kita mau tanya-tanya nih soal kegiatanmu tadi pas seleksi. Gimana perasaanmu setelah kamu mengikuti kegiatan seleksi MPK tadi? Jujur deg-degan sih, campur aduk juga karena ada rasa deg-degan tapi juga excited di saat yang sama. Terus
Apa harapanmu saat kamu keterima di MPK itu? Kalau keterima, semoga bisa mewujudkan visi dan misi saya, juga program kerja saya. Dan kalau tidak, ya semoga tetap semangat dan tidak patah semangat karena masih banyak kesempatan di lain hari. Oke, terus selama kegiatan atau seleksi yang sudah dilakukan tadi, apakah ada kesulitan? Kalau kesulitan sih pasti ada ya mas, tapi beruntung banget ada kakak-kakak MPK OSIS yang siap membantu. Oke, terima kasih atas bincang-bincangnya. Baik, itulah tadi sedikit percakapan mengenai kegiatan seleksi yang telah dilakukan tadi. Oke, itulah tadi kegiatan P5 atau Proyek Penguatan P3 dan kegiatan seleksi MPK yang sudah kita lihat tadi. Saya Ihsan Hadi Nugroho, pamit undur diri, dan bila ada salah saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa. Body, I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her.